Syukran Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina wa muallimina al-khair Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsani wa ridwanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Yang saya hormati para guru-guru kita, para ustadz kita, pimpinan daripada Dewan Masjid Indonesia yang dalam hal ini dihadiri oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI yang tadi telah memberikan doa yang luar biasa. Kita mengaminkan doanya insya Allah. Juga Bapak Edi, Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan beserta seluruh pimpinan Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan dan juga para pimpinan Dewan Masjid Indonesia cabang-cabang se-Jakarta Selatan dan juga cabang-cabang yang lain yang mengirimkan perwakilannya pada pertemuan kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun kondisinya, subhanallah, Rasulullah, Imam Agung kita, teladan kita, termasuk teladan di dalam memakmurkan masjid, teladan di dalam menghadirkan umat yang khair ummah dari masjid. Beliau memberikan kepada kita sebuah nasihat, sebuah pegangan hidup yang luar biasa. Termasuk dalam hal yang terkait dengan pemakmuran masjid dan pengurusan masjid. Beliau menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, ajaban li amri al-mu'min. Termasuk al-mu'min tentu adalah pengurus masjid gitu ya. Ajaban li amri al-mu'min. In asabathu syarra syakar wa huwa khairun lah. Wa in asabathu dharra sabar wa huwa khairun lah. Kondisi seorang mukmin itu termasuk tadi pengurus Dewan Masjid Indonesia, termasuk yang memakmurkan masjid, para merbot, para ta'amir dan lain sebagainya. Suasananya, kondisinya selalu luar biasa, selalu dikagumi, selalu menghadirkan sesuatu yang bernilai tinggi. Yaitu kalau ia mendapatkan sesuatu yang baik, yang positif, yang bermanfaat, ya seperti ada dana untuk masjid, untuk para imam, untuk merbot, untuk kesejahteraan, takmir dan lain sebagainya, maka mereka bersyukur bahwa khairunlah, yaitu baik bagi dia, bagi mereka. Bagaimana nggak baik, sebab dengan syukur itu menjauhkan diri dari sikap takabur, menjauhkan diri dari sikap gurur, dan terutama dengan syukur itu akan memungkinkan hadirnya realisasi daripada ayat Al-Quran yang menjelaskan la in syakartum la azidannakum. Tadi Bapak Edi sudah menyampaikan tentang bagaimana agar kemudian anggaran-anggaran belanja daerah yang dipergunakan untuk merbot, pemakmuran masjid dan lain sebagainya, agar terus bisa diperjuangkan dan terus bisa dinaikkan, dan itu artinya adalah perlu perlipat gandaan dari yang sekarang gitu kan. Nah, salah satu kuncinya adalah bersyukur, mensyukuri supaya kemudian dengan bersyukur itu kita bisa melaksanakan amanah lebih baik, dan dengan bersyukur itu bisa menghadirkan nanti bukan hanya kelanjutan program-program yang sudah baik, tapi bahkan melipat gandaan program yang baik itu agar lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kalau kemudian terjadi sesuatu yang menyusahkan, yang merepotkan, musibah, masalah, maka mereka tidak lekas putus asa dengan kemudian ninggalin masjid misalnya, atau membiarkan masjid tetap kotor misalnya, atau sound sistemnya menjadi rusak misalnya. Tapi kalau atau kemudian ya dalam tanda kutip ya kemudian malah tidak aktif di masjid. Tapi kalau terjadi sesuatu yang tidak nyaman, maka dia juga tetap bersabar, tetap melaksanakan amanahnya dengan maksimal, supaya dengan cara itu maka bisa terjadi muhasabah, supaya terjadi introspeksi, supaya terjadi perubahan
dari kondisi musibah menjadi kondisi nikmat, dari kondisi masalah menjadi kondisi yang membawa kepada berkah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan yang saya hormati, itulah mengapa kemudian kembali MPR bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, kemarin sudah dengan Jakarta Pusat, untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini melalui program temu tokoh, ya, dan pastilah di antara tokoh kita adalah Bapak dan rekan-rekan sekalian, ustaz-ustaz sekalian, pimpinan Dewan Masjid Indonesia yang adalah tokoh-tokoh yang sangat dihormati, sangat dipentingkan. Dan karenanya MPR nyaman betul kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia, di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi, dan juga di bawah kepemimpinan Bapak Edi S di Jakarta Selatan, dan kerjasama dengan semuanya. Karenanya kita berharap ini bukan kerjasama yang terakhir, bahkan mungkin akan diperlukan lebih intensif lagi, supaya dengan cara itu maka apa yang sempat pernah dimunculkan gitu ya, tentang dari mana munculnya radikalisme gitu. Katanya karena dari masjid itu ada anak-anak yang good looking gitu ya. Dan kemudian mereka hafal Al-Quran, mereka bisa bahasa Arab, dan mereka dari situ menebarkan radikalisme. Yang kemudian terjadi ada seorang good looking, bukan hanya pintar bahasa Arab, memang ahli bahasa Arab, bukan hanya pintar Al-Quran, memang gurunya para hafid Al-Quran, yaitu Syekh Ali Jabir, yang malah lagi di masjid ditusuk orang. Katanya entah gila, entah nggak gila, tapi yang jelas itu adalah bukti bahwa sesungguhnya masjid memang bukanlah tempat penyemaian dan perkembangan daripada radikalisme. Justru kalau ingin kemudian radikalisme itu diberantas, maka penting untuk memakmurkan masjid dengan para orang yang hafal Al-Quran. Sebab kalau kita hafal Al-Quran, insya Allah yang akan hadir memang nilai Al-Quran yang membawa kepada hudalil muttaqin. Kalau muttaqin pasti bukan mereka-mereka yang radikalis. Menjadi rahmatil alamin, kalau begitu bagaimana mungkin menjadi radikalis begitu ya. Dan suatu ketika waktu saya menyertai rombongan pimpinan umat Islam sedunia berkunjung ke China, masih waktu itu saya ketua MPR dengan mantan Presiden Sudan, mantan Presiden Maldives, dengan ketua Mahkamah Agung, ketua peradilan tinggi ya, peradilan tinggi di Jordan, dengan mufti di Kosovo, di Bosnia Herzegovina, dan tokoh-tokoh yang lain, sekjen Muslim World League ya. Waktu itu isunya adalah masjid menjadi tempat radikalisme karena anak-anak muda yang ada di dalam masjid. Dan kami kemudian berkunjung sampai ke Uighur, sampai ke Xinjiang sana. Dan kami sampaikan kepada pihak China, justru kalau ingin menghilangkan radikalisme dari anak-anak muda, maka jangan mereka dilarang ke masjid. Justru bukalah masjid itu, supaya anak-anak muda datang ke masjid. Sebab kalau anak-anak muda ke masjid, maka insya Allah mereka akan bertemu dengan jamaah yang banyak, bertemu dengan banyak orang, mereka bisa berinteraksi, mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa membaur, mereka bisa ngobrol, dan bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau kemudian masjid ditutup, anak-anak tidak bisa ketemu, tidak bisa kumpul, akhirnya mereka cari pertemuan di tempat yang lain, tempat yang tertutup, tempat yang eksklusif, kemudian malah ketemu dengan apa yang mereka menjadi radikal. Jadi justru memakmurkan masjid melalui pengelolaan yang baik, insya Allah itu akan menjadi bukan klaster daripada terorisme radikalisme, bukan klaster daripada COVID-19 seperti yang tadi disampaikan Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi, tapi akan menjadi tempat di mana kemudian Islam yang rahmatil alamin terwujud, Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah terwujud, Islam yang wasatiyah terwujud gitu ya, karena hakikat daripada memakmurkan masjid seperti yang tadi saya sampaikan dalam surat Taubah ayat yang ke-18, innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ahadan illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Nah, hubungannya dengan kegiatan kita Bapak dan rekan-rekan sekalian saya hormati, 4 pilar MPR RI ini adalah terkait dengan nilai-nilai yang menjadi disepakati menjadi nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yaitu tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 45, yang namanya sekarang menjadi UUD NRI 1945, tentang NKRI, dan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Korelasinya adalah bahwa 4 pilar ini sesungguhnya adalah, kalau saya boleh sebut, adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, musyawarah, hibah, dan hadiah
daripada peran serta para kiai, para ulama, baik mereka dari ormas-ormas Islam seperti dari NU, Kiai Haji Wahid Hashim tentu saja, Kiai Haji Mashkur, dari PUI, Persatuan Umat Islam, Kiai Haji Anwar Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim, dari Muhammadiyah ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Karim Zakir, dari Al-Khairiyah ada Kiai Haji Hasan Fathullah, dan dari Partai Islam ada dari Partai Syarikat Islam Haji Abi Kusno Cokrosuyoso, ada dari Partai Penyadar Haji Agus Salim, ada dari Partai Masyumi Muhammad Natsir, begitu ya, dan seterusnya. Mereka-mereka yang pastilah para ulama, ya seperti nanti akan kita dapatkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, pimpinan dan pendiri NU, mengumpulkan para ulama dan kemudian membuat fatwa jihad untuk membela Indonesia merdeka dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda. Resolusi itu dikumandangkan tanggal 22 Oktober tahun 45. Dan kemudian diikuti oleh Muhammadiyah dengan amanat jihad yang disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Sama juga dengan yang dari NU, yaitu agar umat bangkit maju ke depan di garda terdepan untuk kemudian membela Indonesia merdeka dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda. Memang fatwa dan atau amanat jihad itu mereka putuskan dan mereka umumkan tidak pakai mengubah adzan gitu ya. Belakangan ini ada yang kemudian mengubah adzan dengan ditambahkan ungkapan hayya 'alal jihad mengganti hayya 'alas shalah. Itu tentu tidak benar dan itu tidak sesuai dengan fikih kita, tidak sesuai dengan akidah kita, dan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah dulu perang pun tidak pakai adanya dirubah menjadi hayya 'alal jihad, padahal itu jihad beneran gitu. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Bagus Hadi Kusumo pimpinan Muhammadiyah ketika berjihad betul dan mengeluarkan fatwa dan atau amanat jihad itu, dan itu melawan Belanda, penjajah Belanda untuk mempertahankan Indonesia merdeka, disampaikanlah pengumuman jihad itu, fatwa jihad itu, amanat jihad itu secara langsung kepada jamaah melalui organisasinya, cabang-cabang organisasinya, tokoh-tokohnya, tanpa mempergunakan hal yang bermasalah seperti tadi merubah adzan dan menggantinya dengan hayya 'alal jihad. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa para tokoh kita ini, baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari PUI, dari Persis, dari Al-Khairiyah, dari partai-partai Islam gitu ya, pastilah mereka adalah sekaligus orang yang sangat aktif ke masjid. Pasti bukan hanya sekedar sebagai jamaah, pasti mereka juga adalah sekaligus, bisa jadi adalah sekaligus imam, tapi juga saya yakin mereka juga adalah khotib di masjid, mereka juga adalah yang memakmurkan masjid. Jadi mereka inilah yang kemudian dengan kearifannya, dengan keilmuannya, dengan ilmu agama yang kokoh dan kuat, dan kemudian dengan kecintaannya kepada Indonesia dan pemahaman mereka bahwa Indonesia sudah dimerdekakan itu tidak boleh dijajah lagi oleh Belanda, oleh Jepang maupun oleh lainnya. Tidak boleh kemudian dikalahkan oleh pemberontakan komunisme, karenanya mereka maju ke depan menyelamatkan Indonesia dari dijajah oleh komunisme atau oleh partai komunis. Dan itu kemudian menghadirkan Indonesia yang sekarang ini kita warisi. Jadi saya katakan di depan bahwa para tokoh-tokoh kita ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan putranya Kiai Haji Wahid Hashim dan lain-lainnya ya, kemudian Ki Bagus Hadi Kusumo pimpinan Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Karim Zakir yang alumni pesantren Termas di Pacitan ya, dan kemudian beliau melanjutkan ke Al Azhar gitu ya, dan Kiai Haji Fatah dari pesantren Al Khairiyah dulu juga alumni dari Al Azhar, dan Kiai Haji Abdul Halim atau adalah juga temannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan nyantri di Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah misalnya. Mereka inilah yang kemudian terlibat menghadirkan Indonesia merdeka, membahas tentang dasar negara yang mau dimerdekakan itu apa, dan disepakatilah menjadi Pancasila dalam bentuknya yang final, yaitu Pancasila hingga bentuknya yang final Pancasila 18 Agustus. Dan Pancasila 18 Agustus itulah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang oleh Bung Karno dalam dekretnya dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar dan menjadi ruh dan bagian tak terpisahkan. Dan itu kemudian oleh MPR pada periode sebagai lembaga tertinggi terakhir, yaitu pada periode 2099-2004, pada saat mengamandemen Undang-Undang Dasar menyepakati bahwa Undang-Undang Dasar boleh banyak pasal diamandemen, tapi ada dua yang tidak boleh dirubah.
Pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, di dalamnya ada Pancasila yang merupakan hal yang final, yaitu kesepakatan para bapak bangsa dalam PPKI yang menegaskan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa, dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ki Bagus Hadikusumo dan didukung oleh Kiai Haji Wahid Hashim, didukung oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan nanti didukung oleh Muktamar NU di Situbondo tahun 1184, bahwa yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid. Jadi, istilah pertama kita adalah ketuhanan Yang Maha Esa dengan pemaknaan tauhid seperti yang disampaikan para ulama kita, dan nomor dua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, kerakyatan di Bidul Hikmat Persatu Perwakilan, dan kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila ini, Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati, dengan mudah bisa kita lihat memang sila-sila yang sangat akrab dengan orang masjid, dengan para aktivis masjid, dengan tokoh-tokoh masjid. Ketuhanan Yang Maha Esa tauhid, ya kalau bukan orang masjid nggak mungkin memahami jadi demikian gitu ya. Ketuhanan Yang Maha Esa perubahan daripada kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini bagi orang masjid pasti paham bahwa ini justru semakin memperdalam makna daripada keterkaitan antara syariah dengan Pancasila. Karena tidak mungkin ada syariah yang benar, tidak mungkin bisa dilaksanakan syariah bila basisnya bukanlah tauhid, bukan akidah. Karena kan di antara doa iftitah kita menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua juga demikian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan memang bahasa Indonesia, asli dari Indonesia. Tapi adil dan beradab adalah dua ungkapan yang aslinya bukan dari bahasa Indonesia. Adil adalah ungkapan bahasa Arab yang aslinya adalah dari kata-kata Al-Quran. I'dilu wa aqrabutik taqwa. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabutik taqwa. Adil adalah ajaran Al-Quran. Salah satu kata kunci ajaran di dalam Al-Islam. Karenanya penutupan khutbah yang populer atau yang selalu dipergunakan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah penutupan khutbah kedua yang disampaikan oleh Al-Imam atau Al-Khalifah Ar-Rasyid yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Innallaha ya'muru an tu'adul amanati ila ahliha. Ya. Dan seterusnya. Itu adalah satu penegasan tentang keadilan yang selalu harus hadir. Dan kemudian beradab. Beradab, adab lagi-lagi adalah ungkapan yang aslinya bukan dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, dia dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang diambilkan dari bahasa Arab yang dimunculkan dari hadis yang Rasulullah pernah menyampaikan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengenal nilai Quran, nilai hadis pastilah para ulama yang aktif dengan masjid, dekat dengan masjid, terbiasa dengan kegiatan di masjid. Kalau orang nggak kenal masjid, nggak mungkin mereka kemudian kenal keadilan, kenal peradaban. Mungkin justru yang ada dalam benak mereka adalah justru bagaimana menghadirkan kedoliman, bagaimana menang sendiri, bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang justru tidak berkeadaban karena mereka tidak terbiasa dengan nilai-nilai keadaban dan nilai keadilan. Sila yang ketiga ada persatuan Indonesia. Bagi orang yang masjid ya sudah sangat terbiasa dengan prinsip tentang persatuan itu, dan apalagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah saja sudah menandakan bahwa orientasi kita adalah pada bersatu. Menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar dan menghadirkan dalam tanda kutip persatuan itu. Dalam konteks Indonesia ya tentu namanya adalah persatuan Indonesia. Karenanya ungkapan al-jamaah itu lawannya adalah al-furqah atau at-tafriqah. Artinya adalah berjamaah itu lawannya adalah pecah belah atau memecah belah. Memecah belah, pecah belah adalah lawan daripada persatuan. Berjamaah artinya adalah sesuai betul dengan prinsip persatuan Indonesia. Dan begitulah memang faktanya. Mayoritas bangsa Indonesia ini, mayoritas mutlaknya yang beragama Islam adalah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pemaknaan yang seluas-luasnya, sebagaimana sejarah Ahlussunnah wal Jamaah yang memang juga beragam-ragam dan sangat panjang itu. Kita tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau fikihnya ada 4 madhab, gitu ya. Kalau akidahnya ada 3 madhab, kalau tasawufnya ada 2 madhab. Jadi memang mereka beragam. Tapi mereka adalah satu, Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti sunnahnya Rasulullah, dengan rukun Islam yang 5, rukun imannya yang 6, dengan kitab Al-Qur'annya, dengan sunnah nabinya, dan begitu seterusnya. Dan itulah yang kemudian menjadikan Indonesia sekali dari begitu banyak pulau, tapi kita tetap satu. Bandingkan misalnya dengan negara Filipina.
Sama-sama negara kepulauan, tapi Filipina untuk menjadi negara yang bersatu susah. Salah satu di antara sebabnya karena mereka tidak punya bahasa yang mempersatukan mereka. Sehingga sampai hari ini bahasa nasional mereka adalah bahasa Inggris. Kita bisa mempunyai bahasa yang menyatukan, yaitu bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang diambilkan sebagian besarnya atau banyak diantaranya dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan As-Sunnah. Jadilah kemudian bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Al-Quran, As-Sunnah, menyatukan kita semuanya, dan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah semakin membuat kita bisa mudah bersatu. Orientasi Ahlussunnah wal Jamaah memang adalah untuk ukhuwah, untuk bagaimana menghadirkan kemaslahatan lebih besar. Sehingga tadi kita juga bisa mudah melihat mengapa kemudian 4 tokoh yang ditemui oleh Muhammad Hatta, Bung Hatta, yaitu dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, dari Muhammadiyah Ki Bagus Sadikusumo, dari Partai Islam ada Mr. Kasman Sungadi Mejo, dari Indonesia Barat ada Mr. Tauko Muhammad Hasan. Begitu mereka ditemui oleh Bung Hatta karena adanya tuntutan dari Indonesia Timur agar 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihapuskan karena mereka merasa mendapatkan diskriminasi, tidak adil, dan lain sebagainya. Maka 4 tokoh kita ini sekalipun latar belakang ormasnya berbeda, ada NU, ada Muhammadiyah, ada dari Partai Islam, bahkan dari latar belakang sukunya beda, Tuku Muhammad Hasan orang dari Sumatera gitu. Tapi mereka mudah untuk kemudian mempertimbangkan masalah terbesar, yaitu dihapuskannya 7 kata itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan yang terbesar. Kemaslahatan terbesar itu adalah agar Indonesia tidak kembali dijajah oleh Belanda. Lagi-lagi berjamaah adalah sesuatu yang identik dengan persatuan, dan itu adalah kita. Kemudian kalau kita lihat sila yang keempat misalnya persatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lagi-lagi ini adalah satu sila yang begitu banyak ya, atau hampir dominan ungkapan-ungkapan yang sangat diakrabi oleh para aktivis di masjid. Oleh aktivis masjid pasti sangat akrab dengan kerakyatan, karena pasti mereka sangat mendengar dan mungkin sangat sering menyampaikan tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in. Kita semuanya adalah ra'i. Ra'i adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah inilah yang masuk ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ra'iyah menjadi rakyat. Rakyat adalah satu ungkapan yang dalam konteks ra'iyah tadi itu pastilah dimengerti betul oleh mereka-mereka yang aktif di masjid. Sehingga beberapa tokoh tadi yang terlibat dalam menghadirkan Pancasila jadi sangat fasih untuk menyampaikan tentang prinsip kerakyatan. Karena dalam konteks Islam memang relasi antara rakyat dengan penguasa, rakyat dengan pemerintah itu, atau relasi antara rakyat dengan negara itu mestinya bukan rakyat dengan penguasa, karena penguasa orientasinya hanya berkuasa dengan cara apapun. Atau pemerintah orientasinya hanya memerintah dan tidak mendengar perintah dari rakyat. Tapi mestinya orientasinya adalah ra'iyah, adalah korelasinya dengan ra'i. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Ra'in, ra'iyah. Apa yang menghubungkan? Yang menghubungkan antar keduanya bukanlah untuk diperintah atau memerintah, bukan dikuasai atau menguasai. Yang menghubungkan antar keduanya adalah riayah. Ra'i, ra'iyah, riayah. Itulah riayah artinya adalah peduli. Riayah artinya adalah keberpihakan. Riayah adalah empati. Empati dari negara dan tanggung jawab negara untuk rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat atau hikmah adalah lagi-lagi ungkapan Al-Quran. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Atau ungkapan hadis. Al-hikmatu dhawallatul mu'min anna wajada fa huwa haqqu biha. Orang-orang yang begini pasti sekali lagi sangat dimengerti dan hanya dimengerti oleh mereka-mereka yang aktif di dunia kajian keislaman, pesantren, para ulama, masjid, khutbah, seterusnya. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, permusyawaratan apa lagi? Syura, amrum syura bainahum wa idza azamta wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ungkapan Al-Qur'an yang lagi-lagi ini pasti tidak difahami atau bukanlah orientasinya orang-orang yang berorientasi pada politik yang sosialis, yang liberalis, yang sekuleris. Ini pasti orang-orang yang orientasinya adalah kepada berpolitik yang menghadirkan semangat beragama yang baik dan benar. Dan itu adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pahami. Rakyat perwakilan, lagi-lagi juga demikian. Saya ingin tegaskan kembali bahwa sila keempat ini begitu penuh, hampir semuanya, kecuali satu tentang kebijaksanaan tadi itu, hampir semuanya diambilkan dari ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran maupun juga Al-Hadis.
satu hal yang tidak mungkin menjadi orientasi daripada mereka-mereka yang latar belakang politiknya adalah untuk liberalisme, untuk komunisme, ateisme, sekularisme. Pasti ini adalah orientasi berpolitik dari mereka-mereka yang mencintai religiusitas dan sangat paham dengan ajaran keislaman, dan itulah yang diwariskan kepada kita semuanya. Sila yang kelima adalah tentang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lagi-lagi ada ungkapan yang terulang, yaitu kata-kata rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata-kata sosial memang hadir di sini untuk menegaskan tentang Indonesia kita ini memang bukanlah negara komunis yang kemudian karenanya semuanya sama rata sama rasa, sosialisme, karena di dalamnya ada di depannya ada ungkapan ketuhanan Yang Maha Esa, juga ada ungkapan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi dia juga bukan negara kapitalis, karena kita menegaskan tentang ketuhanan Yang Maha Esa dan juga tentang prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia juga tidak mungkin menjadi negara komunis, karena kita menegaskan tentang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan di pasal 29 ayat 1 ditegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat semuanya, dengan penegasan ini maka kita mudah menyimpulkan bahwa yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa Indonesia ini adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah daripada para ulama, dari ormas Islam, dari partai Islam, baik yang latar belakangnya dari pesantren, maupun yang latar belakangnya dari Al-Azhar, maupun yang latar belakangnya belajar di Mekah di Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, baik mereka yang dari Jawa maupun luar Jawa, baik mereka yang dari partai maupun dari ormas, mereka bisa bersatu padu dengan ilmu agama mereka, dengan aktifnya mereka di masjid, dengan mereka memakmurkan masjid. Mereka bersatu padu, termasuk diantaranya tadi menyepakati untuk membuat risalah jihad, resolusi jihad, amalan jihad, melawan penjajah Belanda tanpa merubah lafal adzan dalam lafal adzannya, dan kemudian betul-betul melakukan aksi untuk menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda itu. Dengan mereka bentuk ada namanya Laskar Santri, Laskar Kiai, ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Sabilillah gitu ya. Waktu itu Laskar dibentuk memang dalam rangka untuk membebaskan Indonesia dari penjajah Belanda, mempertahankan kemerdekaan di Indonesia, tapi bukan berarti kemudian setiap laskar artinya adalah mendirikan negara. Ada kan sebagian yang menyatakan itu FPI bikin laskar mau bikin negara Islam. Itu tentu framing yang salah, itu tentu sebuah stigma yang tidak benar, karena tidak setiap laskar adalah untuk bikin negara. Ada namanya laskar Manguning tidak untuk bikin negara, ada namanya bahkan orang-orang di Tangerang orang-orang di Palembang bikin Laskar Wong Kito Galuh untuk mendukung kesebelasan mereka gitu ya. Bahkan ada juga yang ada partai yang bikin laskar dari partainya gitu ya. Bahkan ada juga yang menulis buku dan kemudian menjadi film yang sangat terkenal, yaitu Laskar Pelangi. Ini tentu semuanya tidak untuk bikin negara. Kalau kayak FPI bikin laskar tentu tidak juga untuk bikin negara. Justru Laskar FPI dengan bajunya yang warna putih kan bukan untuk perang gitu ya. Warna putih itu justru mereka pergunakan untuk berada di garda terdepan membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa memahami dengan baik ya tentang Pancasila kita melalui pendekatan yang tadi, bahwa di situ ada peran serta dari para ulama-ulama ya dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka bisa bersatu untuk kepentingan Indonesia. Saya kira ini yang penting untuk kita segarkan terus-menerus ya dalam sosialisasi kita. Supaya dengan cara itu maka ketika kita memakmurkan masjid dengan segala dinamikanya, dinamika sekarang termasuk tadi ada masalah yang dihubungkan dengan penyebaran radikalisme misalnya, atau ada masalah dihubungkan dengan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Kita mempunyai pegangan yang kokoh dan kuat bahwa Indonesia kita dihadirkan oleh para pejuang, oleh para ulama, pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekalipun organisasi mereka berbeda-beda. Sekali lagi ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada dari Persis, ada dari Persatuan Umat Islam ya. Jakarta di Pancoran itu ada cabangnya dengan sangat jelas. Ada juga Al Khairiyah di Banten ya. Ada juga Persis ya. Dan ada juga dari partai-partai Islam, ada dari Partai Syarikat Islam, ada dari Partai Masumi, ada Partai Islam Indonesia. Tapi mereka adalah satu, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya memakmurkan masjid bersama-sama, membela Indonesia, membela bangsa, membela masjid, menghadirkan generasi dari masjid yang bukan radikalisme, bukan terorisme. Generasi yang kemudian betul-betul ya memahami fungsi masjidnya,
mencintai bangsa dan negaranya, dan kemudian menghadirkan segala yang membawa kepada ketahanan Indonesia dari penjajahan-penjajahan. Dulu penjajahan Belanda, sekarang penjajahan banyak sekali bentuknya. Dan semuanya sekali lagi adalah mereka-mereka yang basisnya adalah ada keilmuan, ada keulamaan, ada keaktifan, ada pengorganisasian, aktif di masjid, dan kemudian justru mereka kemudian menjadi orang-orang yang sangat luar biasa membela bangsa dan negara. Misalnya juga kita lihat bahkan dalam konteks TNI sekalipun. Ada kisah yang sangat menarik tentu saja. Ada seorang dulu namanya belum TNI ya, belum juga TRI, namanya masih PETA, Pembela Tanah Air. Jadi ada seorang pemuda yang tadinya adalah pengurus dari Hizbul Wathan Muhammadiyah, guru di sekolah Muhammadiyah. Anak muda ini kemudian masuk ke dalam PETA, Pembela Tanah Air, dan kemudian menonjol dan kemudian menjadi pimpinan, dan kemudian bahkan menjadi diangkat menjadi Panglima TNI, yaitu Panglima ABRI ya waktu itu, yaitu Jenderal Sudirman, dan bahkan beliau disebut sebagai bapaknya TNI. Tapi menariknya tokoh ini adalah tokoh yang sangat dekat dengan masjid, sangat dekat dengan ulama. Salah satu ulama yang beliau menjadi amat sangat dekat dan sangat fenomenal adalah Kiai Haji Subhi dari Parakan di Ambarawa sana. Karena beliau inilah yang kemudian memberikan kepada beliau amalan, kalau yang tadi Pak Kiai kita, Pak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi menyampaikan amalan yang ijazah yang beliau dapatkan dari Kiai Haji Muhammad Siddiq ya. Beliau Panglima Sudirman mendapatkan dalam tanda kutip ajaran atau amalan atau wejangan gitu ya dari Kiai Haji Subhi yang membuat beliau nanti begitu luar biasa mencintai Indonesia dan tetap membela Indonesia sekalipun pada waktu itu Bung Karno, Bung Hatta sudah ditahan oleh Belanda melalui agresi militer kedua, dan mereka meminta kepada Jenderal Sudirman untuk membersamai mereka gitu. Tapi untuk berjuang melalui jalur diplomasi. Jenderal Sudirman menolak dan menegaskan bahwa beliau akan tetap berjuang mempertahankan eksistensi Indonesia melalui jalur militer, sekalipun pada waktu itu beliau dalam posisi sakit keras, bahkan paru-paru beliau tinggal separuh, sehingga beliau kemana-mana selalu ditandu. Tapi yang anehnya adalah, atau uniknya adalah bahwa kemanapun beliau pergi, sekali beliau ditandu pada mata-mata Belanda ada di mana-mana, yang disebut sebagai Londo Ireng atau Londo Hidung Pesek itu. Tapi beliau tidak pernah bisa ditangkap oleh Belanda. Sehingga pengawal beliau, Suparjo Rostam yang nanti akan menjadi Gubernur Jawa Tengah, pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau bertanya, Panglima, apa rahasia, apa mukjizat atau karomah yang Anda lakukan, Anda miliki, sehingga Anda tidak bisa ditangkap oleh Belanda, padahal kita kan pakai tandu. Kita kemana-mana tidak mungkin kemudian bersembunyi dengan mudah karena ada tandu, dan tandu itu tidak mungkin hanya diangkat satu orang, paling tidak 4 orang yang mengangkatnya. Apa kata Jenderal Sudirman? Dan saya kira ini sebuah amalan yang sangat bagus untuk juga bisa kita lakukan ya para pengurus masjid ya. Tentu bukan untuk ditangkap supaya tidak ditangkap oleh intel Belanda sudah selesai gitu. Tidak juga untuk intel yang lain, tapi ini adalah sebuah amalan yang memang menurut saya sangat bagus ya. Pertama kata beliau adalah saya selalu dalam posisi wudhu. Dan kalau posisinya wudhu itu kan memang adalah posisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menegaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat sungguh cinta kepada mereka-mereka yang mau bertobat dan mau selalu dalam posisi menyucikan diri. Berwudhu. Ya, kalau Allah mencintai, masa iya Allah akan biarkan yang dicintainya ditangkap sama intel kafir Belanda misalnya. Tidak mungkin. Allah menjaga sehingga selamat. Yang kedua kata beliau beliau sholatnya di awal waktu. Kalau sholat awal waktu, Rasulullah menyampaikan afdalu al-a'mali as-salatu ala waktu. Amal yang paling afdal, yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Dan kalau hamba umatnya Rasulullah selalu berusaha untuk sholat di awal waktu, menghadirkan yang terbaik, masa Allah tidak membalas dengan yang terbaik sih? Allah membalas yang terbaik, diantaranya dilindungi dari musibah, dari masalah, termasuk terkait dengan intel dari Belanda. Yang ketiga, kata beliau adalah, saya selalu bekerja itu secara ikhlas. Ikhlas artinya ihsan. Kalau ihsan itu adalah ungkapan yang Al-Quran menyebutnya sebagai hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Jadi pahala daripada ihsan itu
Ada ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Allah memberikan ganjaran ihsan itu pahalanya dan ihsan, ya sudah tidak ada batasnya. Beliau selamat. Dan keselamatan beliau itulah yang salah satu yang menjadi bukti bahwa Indonesia masih ada, tidak habis dijajah oleh Belanda. Indonesia masih ada dan karena bisa eksis memperjuangkan kepentingan Indonesia. Demikianlah Bapak dan rekan yang saya hormati, betapa Indonesia kita ini dengan 4 pilarnya, dengan Pancasilanya, Undang-Undang Dasarnya, termasuk NKRI-nya, gitu ya kan. Karena NKRI lagi-lagi juga nanti diselamatkan oleh tokoh yang sangat aktif di masjid dan bahkan nanti beliau yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dulu waktu itu beliau adalah wakil ketua Persis. Beliau waktu itu ada ketua fraksi Partai Masyumi di RIS. Karena waktu itu Belanda sudah mengubah Indonesia tidak lagi menjadi NKRI, tapi dirubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Dan kita sekarang teriakannya kan NKRI harga mati gitu kan. Tapi sering kemudian kita tidak paham bagaimana ceritanya Indonesia menjadi NKRI. Dan bentuk tidak paham itu salah satu diantaranya ketika kemudian dengan mudah umat Islam dituduh anti NKRI, umat Islam dituduh sebagai tidak tulus dengan NKRI, padahal mereka kalau tahu bahwa umat Islam lah yang justru menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI setelah sebelum menjadi RIS. Kalau tanpa ada terobosan ini kita nggak kenal yang namanya NKRI, nggak ada teriakan NKRI harga mati karena Indonesia sudah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, parlemennya RIS, undang-undang dasarnya RIS, dan bentuk negaranya adalah RIS, nggak ada NKRI. Barulah ketika kemudian Muhammad Natsir ini, ketua fraksi Partai Masyumi di DPR RIS, waktu itu masih bersatu dengan NU, Partai NU. Kemudian beliau pada tanggal 3 April tahun 50 beliau menyampaikan pidatonya, menegaskan agar Indonesia kembali kepada bentuk yang dicita-citakan yaitu NKRI. Setelah beliau bertemu dengan pimpinan Partai Katolik, Partai Kristen, dan partai-partai yang lain, beliau menyampaikan pidato itu dan kemudian pidato itu diterima sebagai sikap negara Indonesia oleh Bung Hatta sebagai Perdana Menteri, oleh Bung Karno sebagai Presiden, dan kemudian tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Indonesia mengenal 2 kali proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 50 dan proklamasi menjadi NKRI 17 Agustus tahun 50. Di situ ada peran yang luar biasa dari seorang tokoh yang sangat akrab dengan masjid, sangat akrab dengan dakwah, sangat akrab dengan mengurusi masjid. Itulah Muhammad Natsir. Jadi sekali lagi ada korelasi yang sangat kuat antara Dewan Masjid Indonesia dengan kemasjidan kita, pengurusan masjid, memakmurkan masjid, dengan menghadirkan Indonesia merdeka, menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan NKRI, dan karenanya hendaknya lah itu tetap demikian, sehingga ketika kita sekarang berada di era yang semacam ini, kita tetap bisa memakmurkan masjid dengan pendekatan-pendekatan yang menghadirkan sikap hidup yang melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para ulama dan para pahlawan bangsa itu, untuk kemudian bisa menghadirkan peran serta umat Islam sebenarnya dulu sudah berperan serta juga untuk menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan dirubah oleh kepentingan asing menjadi RIS maupun untuk menjadi yang lainnya, termasuk untuk kemudian mengakomodasi bila ada beragam hal yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara kita, untuk tetap menghadirkan Indonesia yang NKRI, Indonesia merdeka dengan Pancasilanya, dan Ahlussunnah wal Jamaah adalah salah satu daripada perwujudan yang paling tepat untuk korelasikan antara 4 pilar NKRI ini dengan masjid dan dengan kemasjidan kita. Saya kira demikian Bapak dan rekan yang saya hormati, barakallahu fikum jami'an, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal hadi ila sawa'is sabil. Wa nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.